Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Pada video kali ini saya akan mereview jalur menuju ke base campnya Bukit Jabal di Malang. Perjalanan saya awali dari Mojokerto ya, melalui Cangar. Nah, di sini saya akan mereview jalur Cangar. Bagaimana perjalanan saya? Yuk simak videonya dan ikuti titik-titik poin mana yang rawan. Nah, ini untuk pemula yang belum pernah melalui jalur Cangar ya. Jadi harus diperhatikan terutama kendaraan. Nah, diutamakan untuk kendaraan itu yang pakai persneleng ya atau gigi itu. Kalau Matic sih tidak masalah yang keluaran terbaru, tapi kalau yang lama-lama itu remnya kebanyakan bermasalah. Nah, nanti saya review di mana titik-titik poin yang rawan untuk laka lalin. Dan ini perjalanan saya awali dari Bundaran Pacet ya. Nah, ini. Oke, lanjut. Dan ini Koramil Pacet. Sebelah kanannya ini adalah Bundaran dan ini adalah Warung Hijau. Oke, bagaimana keseruan? Simak videonya. Perjalanan dari Pacet menuju ke Batu atau Malang. Oke, yuk ikuti saya di jejak langkahku. Oke, sekarang kita belok kiri ya, dan menuju ke arah timur, dan kita memutari Bundaran Pacet ke kanan arahnya. Sekarang kita lurus sampai ketemu pertigaan, kita belok kiri. Ya, ini belok kiri menurun ya. Jalurnya di sini menurun cukup lumayan tajam, jadi rekan-rekan harus hati-hati ya, karena di samping menurun juga ada tikungan-tikungan. Seperti inilah kondisi jalurnya. Kemudian ini sebelum gereja ini ada tanjakan langsung menikung. Nah, ini depan gereja. Perlu diperhatikan ya rekan-rekan jalur di sini. Kemudian menurun lagi dan menikung sampai ketemu di jembatan Sungai Kromong. Nah, di sini juga rawan sebenarnya, banyak yang berhenti di sini biasanya. Kemudian menanjak lagi, banyak tikungan ya. Di samping itu juga menanjak dan menikung seperti ini. Persimpangan kalau ke kanan ke Sajen, nah ini menanjak. Jalan lurus menanjak, kalau ke arah dari atas itu ya cukup lumayan rawan. Jalannya masih tergolong sepi ya, karena masih pukul 8 kurang seperempat. Nah, setelah tikungan ini ada titik rawan
rawan laka lalin, terutama kendaraan matic yang arah dari Batu. Soalnya jalannya itu menurun tajam, langsung nikuk. Nah ini arah Batu Cangor. Nah, di sini teman-teman bisa langsung persiapan gigi 1 ya, atau persneleng 1 setelah tikungan ini. Nah, ini titik inilah yang paling rawan. Tuh banyak kecelakaan, terutama kendaraan-kendaraan matic yang arah dari Batu. Nah, memang jalannya itu lurus, hanya lurus saja, terus menurun cukup tajam ya. Kalau naik ya lumayan juga. Dan di sebelah kanan ini tuh banyak rest area untuk pertolongan pertama. Kalau rem blong, jadi bisa langsung belok kiri kalau arah dari atas atau Batu. Ya seperti inilah jalurnya, menanjak terus ini ya, sampai di base campnya Lorokan. Nah, di base campnya Lorokan itu sebelumnya itu juga tajam. Dan pengalaman saya pernah juga karena teknis pengereman yang salah, akhirnya ngeblong. Wah, masih beruntung lah, masih ada cadangan rem belakang itu tromol. Kalau kendaraan-kendaraan lama yang rem tromol itu cukup membantu daripada rem cakram. Nah, tapi kalau rem cakram yang terbaru ini ya jenis ABS gitu ya, itu teknik pengerimannya juga udah beda, cukup aman. Cuman tetap aja teknis-teknis pengeriman itu harus dikuasai, terutama jalan turunan atau menurun. Nah, di sinilah tanjakannya cukup curam ya dan panjang. Ini sampai di base campnya Lorokan itu menanjak cukup curam. Nah, ini kalau sudah persiapan gigi 2, 3, nah ini base camp Lorokan, kanan jalan itu tanjakannya ini cukup curam. Sampai ini base campnya Gunung Tegar. Nah, ini cukup tajam ini. Terus ini base campnya Bonkaji, ini juga tinggi tanjakannya. Ini Bonkaji tanjakannya cukup tinggi ini, sendiri aja gigi 2 masuk udah kuat CC 110 soalnya. Harus gigi 1. Nah, setelah ini, setelah tanjakan ini, atasnya Bonkaji itu sudah cukup lumayan, hanya tikungan-tikungan tajam. Dan ada lagi 2 titik ya, nanti di warung itu, warung pojokan itu menikuk langsung balik arah naik. Nanti saya informasikan dengan mendekati jalur air panas air panas Cangar itu juga tajam. Dan sekarang sudah dilebarkan kalau nggak salah. Ya seperti inilah rute
Ini dingin di sini. Nah, ini warung-warung. Setelah warung-warung ini ada tikungan ke kanan. Nah, ini tikungan. Ini tuku perbatasan Mojokerto Batu. Udara di sini kalau sudah memasuki hutan ya lumayan segar kalau jam-jam segini. Kalau mungkin pagi lebih dingin. Untuk rute di sini sudah cukup lebar daripada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini tempat wisata apa ini? Kiri jalan ini. Oh, Peteng Sewu. Kiri jalan. Tikungan cukup tajam. Nah, setelah ini depan ini ada tikungan balik langsung, jadi persiapan langsung gigi 1 ya nanti ya teman-teman ya. Kalau di sini santai aja, di sini gigi 2 enggak apa-apa, 3 enggak apa-apa kalau kuat. Langsung balik arah, langsung oper gigi 1. Ini cukup lumayan kalau sepedanya nggak mumpuni ya, hati-hati terutama arah turun dari balik arah itu rawan kecelakaan. Selanjutnya tinggal satu titik yang rawan, yaitu mendekati pemandian air panas Cangar. Ya meskipun semuanya itu rawan, tapi yang lebih perlu diperhatikan itu titik-titik poin itu tadi. Poin yang barusan dilewati itu juga rawan karena belokan balik arah langsung menanjak. Ini juga rawan karena jalannya menurun, langsung memasuki jembatan sempit. Ini terutama kendaraan-kendaraan besar ya, berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar itu agak rawan di sini karena jembatannya sempit tadi. Nih, harus diatur bergantian.
jalur di sini tuh aspalnya banyak yang tambal-tambalan. Ini tikungan langsung nanjak. Depan ini ada tikungan lagi, memutar cukup tajam. Jalurnya cukup curam, di samping itu jalurnya banyak tambal-tambalan. Ini jalan yang agak rata. Cukup teduh ya di sini. Biasanya banyak yang berhenti di sini. Cukup sejuk. Lumayan dingin kalau sudah memasuki kawasan hutan Cangar ini. Kali ini sudah jam 8 kurang. Nah, ini apa, Watu Lumpang, wisata Watu Lumpang. Nah, itu teman-teman kalau lewat sini harus ekstra hati-hati ya, karena banyak tikungan dan tanjakan yang cukup tajam. Nah, itu terdapat rambu-rambu. Nah, ini tikungan langsung liku, ini juga rawan, terutama yang dari atas harus hati-hati. Ini ada wisata air terjun, apa ini lupa. Oh, Watu Ondo. Air terjun Watu Ondo. Nah, setelah ini ada jembatan kembar, untuk juga harus hati-hati karena banyak yang berhenti di situ, Silvi. Tapi kalau pagi ini nggak ada kayaknya. Jembatannya kecil, tapi banyak yang berhenti di sini. Kadang-kadang rawan. Nih, jembatan kembar Cangar ini. Ini juga langsung tikungan menanjak.
Ini sudah mendekati air panas Cangar, cuman sebelumnya nanti ada titik rawan. Meskipun sekarang sudah dilebarkan ya jalurnya. Ini air panas Batu Cangar, ini pintunya. Nah ini kalau hujan ini banyak lumpur di ini. Pengalaman saya pernah jatuh selip. Nah ini tikungan rawan. Nah ini letter S ini langsung. Nah titik inilah yang rawan, tapi sekarang cukup lebar jalurnya. Kalau dulu rawan karena menanjak curam niku. Ini pintu masuk Cangar yang dulu kanan jalan ini, apa kiri jalan, kita ke arah Batu ya, lanjut. Ini juga licin ya di sini. Kalau hujan tuh banyak aliran air, meskipun kecil tapi kadang meleset. Soalnya pengalaman kemarin hampir saja jatuh karena pas tikungan banyak air campur tanah atau lumpur. Dan ini sedang dibangun tempat wisata ini kayaknya. Cangar Batu. Ini sudah di sini adalah mendekati puncak yang tertinggi ya, kalau nggak salah di depannya itu puncak tertinggi kalau nggak salah 1100 mdpl. Nah, setelah itu baru menurun sampai Kota Batu. Kalau dari Pacet ke Cangar itu naik sampai sini naik. Nah, seingat saya waktu saya ukur itu disinilah puncak yang tertinggi. Setelah itu turunan. Ini Brakseng. Nah inilah, ini puncak tertinggi di sini. Nah, setelah itu turunan semua. Kalau yang tadi itu Brakseng, tempat pendakian atau pintu masuknya pendakian Arjuna Ulirang via Cangar. Sudah menurun terus sampai Batu. Nanti tujuan kita alun-alun Batu ke kiri arah Malang menuju ke basecampnya Bukit Jabal.
sampai Jabal, terus Bonem Malang, Genteng Goa. Ini juga hati-hati ya teman-teman, karena menurun. Jadi kalau di sini pastikan kondisi kendaraanmu fit, paling tidak terutama rem diperiksa sebelum berangkat kondisinya, karena jalur di sini adalah tikungan dan tanjakan. Nah, ini adalah base campnya Bumper Berantas, ini kiri jalur. Sekarang lagi tutup karena banyak atau musim kebakaran. Nah, ini sementara review bukit-bukit ya, untuk alternatif yang kakinya sudah gatal lama nggak menanjak, itu alternatif ya perbukitan yang masih buka. Kalau gunung-gunung besar itu banyak yang tutup dengan alasan ya mengantisipasi kebakaran karena kemarau panjang. Oh, ada pom bensin, ada. Nah, tikungan memutar ini tadi ya, untuk pom bensinnya. Ini memutar juga, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati, fokus di jalan. Meskipun ngevlog ini konsennya di jalan, prioritas utama itu di perjalanan. Kontennya itu nomor 2, tinggal pasang kamera, setel, sudah ngoceh aja. Cuman fokusnya tetap di perjalanan atau di jalan. Ini sudah menurun terus ya, ini ya, sampai alun-alun Batu nanti ketemunya di situ. Oh iya teman-teman ya, untuk kalau turunan itu teknis pengiriman jangan sampai dipegangin terus ya. Jadi seperti teknisnya rem ABS itu. Jadi rem jadi lepas, jangan dipegangin terus. Maksudnya jangan ngerem terus. Itu kalau cakram itu rawan blong karena gesekan cakram dengan kampas itu nanti terlalu panas
pada akhirnya berdampak ke sealnya minyak rem yang menahan sekernya rem ABS, rem cakram itu hilang tekanan, jadi ngeblong. Seperti ini tekniknya itu ya, direm yang penting nggak jendul-jendul. Terus diimbangi, kalau ada persneleng pakai gigi ya enak, diimbangi persneleng gigi itu. Teknik pengerimannya ya seperti itu. Ini yang selama ini yang saya lakukan, karena pengalaman itu pernah terlalu panas ya, direm terus, dipegang terus, itu langsung ngeblong. Jadi seker atau panasnya di rem itu nggak mampu, kan bahannya kan karet ya, melarang. Nyalip di sini juga kalau tidak pengalaman ya jangan dilakukan seperti yang saya lakukan tadi pas tikungan itu. Cuman saya sudah mengalami teknis penyalipan itu. Masalah kita tetap perhatikan di depan ya. Karena ini bukan jalurnya race, soalnya jalur race. Nyalip tikungan nggak apa-apa, aman, karena sudah diamankan dan satu jalur. Kalau ini kan dua arah ya, harus paham bener saat-saat nyalip itu seperti apa. Dan terutama harus hafal jalur ya. Kalau nggak hafal jalur ya jangan terlalu kencang di sini, karena akan rawan laka lalin. Oh, tuh kan. Ada saja yang ngawur itu. Emang ya harus ekstra hati-hati. Masa pas tikungan sudah tahu, kan kelihatan. Kalau tikungan ada di lawan arah itu kan kelihatan ada kendaraan banyak. Ya jangan dipaksakan nyalip. Seperti tadi itu
sudah kelihatan di lawan arahnya banyak kendaraan, tikungan masih dipaksakan masuk. Kecuali kalau tikungan di ini memang kelihatan kok, tikungan-tikungan itu lawan arah itu kelihatan. Nah, itu bisa sepi ya, enggak ada masalah. Tapi kalau nggak kelihatan lawannya seperti ini kan kelihatan gitu, tikungan banyak kendaraan lawan arahnya itu ya, jangan dipaksakan masuk. Jalur-jalur ini rawan karena banyak tikungan dan tanjakan atau turunan. Kalau nggak menguasai jalur ya berbahaya. Pengalaman saya juga pernah dibonceng rekan ya, di sini. Saya tanya sudah pernah lewat sini, katanya sudah, tapi begitu praktek setiap kali tikungan terlihat gugup. Nah, berarti kan belum pernah. Gobloknya lagi memaksakan diri, sudah nggak pernah, nggak tahu jalur, kenceng, main kenceng aja ya, akhirnya endingnya ya latihan gulung-gulung berdua. Tuh ya, pengalaman saja sih. Nih meskipun motor saya ini ya, kalau di remote, seandainya bisa remote, saya suruh jalan sendiri ke Batu mungkin sudah hafal ini kendaraan ini di sini, sudah bisa. Karena mulai awal ngerayain ya lewat jalur ini, terus tiap minggu ya lewat sini juga. Jadi seandainya ini bisa diremet, mungkin saya tinggal tidur jalan sendiri motor ini kalau lewat jalur ini. Tapi ya tetap harus hati-hati, dan saya tidak akan meremehkan karena saya tahu sendiri banyak pengalaman berkaitan dengan alam itu nggak bisa, kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan, tapi di lapangan akan berbeda karena faktor kondisi dan keadaan. Terutama berkaitan dengan alam. Kita hanya bisa berpikir dan melakukan kebijakan apa yang harus kita lakukan yang terbaik buat kita dan semua orang.
itu saja sih menurut saya. Doa tetap pasti. Nah, ini turunan nih, menurun sangat tajam, menurun terus. Teknik pengiriman di sini juga harus apa ya, digunakan. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau diperekes terus itu rawan kalau rem cakram, apalagi yang cakram pakai minyak itu rawan belum. Nah, ini turunan juga cukup panjang, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini sudah mendekati Selekta. Turunan gini kita bermain di gigi saja, kayak gigi yang lebih kecil nggak apa-apa, yang penting mesin masih mengimbangi, bahasanya gak jebles. Biar sedikit membantu pengerem. Nah, kalau matic seperti ini ya mau nggak mau mengandalkan mekanik remmu. Selekta depan ini. Nah, kanan jalan ini adalah menuju ke wisata Selekta. Kita motoran santai saja bro. Ya, susah nyampe yang penting tujuan kita selamat sampai di tempat atau sampai di rumah kembali lagi dengan keadaan utuh, tidak kurang suatu apapun. Kurang bensin. Masuk. Ini sudah mendekati alun-alun Batu ya.
Ini pertigaan depan ini. Kalau ke kiri arah Surabaya Malang bisa, cuman kita yang menuju ke alun-alun Batu jadi jalan yang di depannya. Nanti kalau kiri ya, karena kalau lurus nggak boleh satu arah. Ada petunjuk Malang Pujon alun-alun ke kiri. Kalau lurus nggak boleh, kita ke kiri. Ke kanan untuk menuju ke alun-alun. Diperbaiki. Depan itu adalah alun-alun Malang. Kita ambil lurus menuju ke arah Malang. Nah ini kanan jalan ini adalah alun-alun Batu. Kita ambil lurus saja menuju ke Malang, ke arah Malang maksudnya. Nanti selanjutnya menuju ke arah Dau. Yang mana di situ adalah tempat base campnya Bukit Jabal dan Gunung Malang atau Gentong Brawah. Oke, demikianlah tadi review saya tentang jalur Cangar ya, Pacet Batu. Jadi teman-teman waspadai di mana titik-titik rawannya sudah saya informasikan, baik itu yang rawan kecelakaan maupun tikungan-tikungan yang tajam. Dan semoga video ini bermanfaat, serta jangan lupa tekan tombol subscribe and like serta share apabila video ini bermanfaat.